Halo, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di vlog Edu Series kali ini. Nah, hari ini saya mau sedikit cerita soal sesuatu yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan keuangan, tapi mungkin ada kaitannya juga gitu ya. Jadi ceritanya, ini ada foto ini. Ini adalah foto yang saya ambil beberapa waktu yang lalu bersama istri saya di perpustakaan IPB. Ini tempat yang sangat bersejarah buat saya pribadi, di mana 30 tahun yang lalu saya hampir setiap hari ada di tempat ini. Kenapa? Karena saya tinggal di tempat kos yang kamarnya itu menghadap ke timur dan kamarnya itu kecil. Jadi begitu pagi sampai siang itu kamar kos saya itu panas banget gitu ya. Jadi untuk belajar nggak nyaman. Jadi saya cari tempat yang nyaman buat belajar. Akhirnya saya ke perpustakaan, dan perpustakaan IPB itu waktu itu juga perpustakaannya besar, bukunya komplit, dan tempatnya yang paling penting adalah adem karena ber-AC. Nah, hari ini saya mengantar anak saya ke situ karena minggu depan dia harus ikut seleksi masuk ujian masuk perguruan tinggi gitu ya. Nah, anak kedua saya ini secara akademik cukup bagus. Dia ranking 1 paralel di sekolahnya, tapi kemarin waktu ikut jalur tanpa tes dia belum diterima karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah, di mana yang diutamakan adalah lulusan yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya kami tidak bisa melawan kebijakan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Maka kita memberitahu dia supaya ya sudah ikut tes gitu kan, nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Artinya dia harus belajar untuk menghadapi tes itu. Nah, dalam hidup kan kadang-kadang memang ada hal-hal yang seperti itu ya, yang tadi uncontrollable. Hal lain misalnya kayak sekarang kita begitu dia ikut tes, dia dia searching berbagai macam jalur. Kalau zaman saya dulu tidak ada jalur mandiri, jadi hanya tes dan non tes, dan kebetulan karena persaingan waktu itu juga nggak terlalu berat, di mana saya bisa masuk jalur non tes karena raport saya bagus. Ternyata kalau zaman sekarang raport bagus saja tidak jaminan gitu ya. Jadi saya masuk IPB tahun 1989, itu uang SPP saya hanya 125.000 per semester sampai dengan saya lulus gitu ya. Luar biasa banget gitu. Kalau dibandingin sekarang, anak saya yang pertama itu sudah semester 6, itu sekarang uang kuliahnya hampir 7 juta. Jadi barangkali kalau sekarang antara 6 sampai 8 juta. Jadi beda banget selisihnya. Nah, itu karena inflasi. Nah, inflasi juga sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa lakukan sesuatu karena ada inflasi itu. Belum lagi kita bicara kalau misalnya masuk jalur mandiri, sekarang biayanya antara 25 sampai ada yang bilang 100-an juta gitu ya. Itu juga sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena itu policy dari masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Kita harusnya bisa menyesuaikan. Kita nanti belum bicara biaya hidup. Sebagai gambaran, anak saya kos itu sekitar 3 jutaan 1 bulan, dan untuk dia kos itu karena dia perempuan, dia harus punya kamar sendiri dengan kamar mandi sendiri. Itu uang kosnya sekitar 1 juta 1 bulan. Jadi lumayan oke gitu. Dan itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena memang situasinya seperti itu. Nah, saya hari ini mau sharing kepada teman-teman satu pemahaman mengenai hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa dikontrol. Kenapa? Karena saya banyak membaca teman-teman yang protes gitu ya dengan kebijakan pemerintah, dengan uang kuliah yang juga semakin mahal dan lain-lain. Saya kira kita kembali lagi bahwa ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Dua hal ini tergantung kepada kita. Kalau kita terlalu banyak memikirkan hal yang tidak bisa kita kontrol, maka kita bisa stres. Nah, saya mendapatkan satu pelajaran dari beberapa buku ya, dan ada satu buku saya lupa judulnya, tapi di situ ada quote dan kisah dari seorang pemain basket NBA namanya Steve Nash, atau nama lengkapnya dia kalau nggak salah Stephen John Nash. Dia lahir di Johannesburg di Afrika Selatan, tapi dia menjadi warga negara Kanada dan akhirnya menjadi pemain NBA di Amerika. Terakhir dia bermain untuk LA Lakers sampai dengan tahun 2015, dan dia memulai karirnya dulu di Phoenix Suns tahun 1996. Ini pemain yang cukup oke karena dia 8 kali NBA All-Star, dan 7 kali diantaranya dia adalah All NBA Selection gitu. Dan dalam sejarah, Steve Nash ini adalah pemain basket yang paling banyak
menghasilkan 3 point. Jadi yang tembakan 3 point itu dia yang paling banyak. Nah, satu kali dalam buku itu diceritakan, dia ditanya oleh wartawan apa sih sebenarnya rahasia dia kok bisa menjadi seseorang yang sangat determinan seperti itu. Aja dia berbeda banget gitu ya sama pemain yang lain, bisa sehebat itu, apa sih yang dia lakukan gitu. Dan dia menjawab begini, dalam hidup apa yang saya lakukan hanyalah saya control the controllable, jadi mengatur hal yang bisa kita atur gitu. Maksudnya apa? Jadi tadi kayak inflasi, policy pemerintah, kebijakan, kemudian kompetisi, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa atur, kita nggak bisa kontrol. Nah, ada hal yang kita bisa kontrol, namanya attitude dan effort. Nah, itu bisa kita kontrol. Apa sih maksudnya? Dari buku itu saya baca gini, misalnya contoh, hal yang 100% bisa kita kontrol adalah pertama adalah attitude. Jadi bagaimana attitude kita ketika menghadapi sebuah kompetisi, itu yang bisa kita kontrol. Banyak orang yang memilih untuk membawa alam pikiran dia dalam mental block, dimana ketika terjadi kompetisi dia selalu berpikir bahwa ini kan saya kalah nih kayaknya, ini saya nggak terlalu jago nih, oh ternyata musuh saya lebih jago. Jadi dia belum bermain tapi dia sudah belum berkompetisi tapi dia sudah memblok mentalnya dulu gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalnya gini, yuk kita berpromosi di sosial media, lalu ada yang menjawab bahwa aku nggak biasa pakai sosial media, aku gaptek gitu, gadgetku lawas gitu, bukan gadget yang baru. Nah, itu sebenarnya bagian dari mental block, itu berkaitan dengan attitude. Nah, padahal kalau attitude itu sesuatu yang 100% bisa kita kontrol gitu. Nah, juga kalau kita kaitkan dengan perencanaan keuangan. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu bahwa kalau kita bicara perencanaan keuangan, kita bicara piramida perencanaan keuangan. Kita bicara paling bawah adalah dana darurat, yang di atas itu adalah risk management, di atasnya lagi investment, di atasnya lagi baru bicara perencanaan waris atau estate planning. Banyak orang-orang yang tidak memahami attitude soal perencanaan keuangan. Jadi attitude-nya soal uang kurang bisa dipahami gitu ya. Kalau menurut saya kurang bisa dipahami. Jadi tidak menjalankan sesuai step-stepnya. Akhirnya apa? Yang kelihatannya kaya raya tiba-tiba bangkrut. Dan kita sudah banyak sering dengar cerita lah ya, dari artis yang sangat terkenal tiba-tiba bangkrut meninggalkan uang miliaran. Dari seorang istri yang tadinya suaminya kaya raya, kemudian ketika suaminya meninggal dia ikut jatuh miskin. Nah, itu soal attitude karena tidak memahami piramida perencanaan keuangan gitu. Jadi kebolak-balik, belum punya manajemen risiko sudah berinvestasi gitu, atau sudah sudah mempunyai investasi tapi tidak punya dana darurat. Jadi ketika terjadi sesuatu darurat, duitnya langsung habis. Nah, itu berkaitan dengan attitude kita menghadapi uang. Jadi misalnya kayak contoh kita membelanjakan sesuatu, itu juga soal attitude gitu ya. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau attitude keuangan itu mudah sebenarnya. Attitude-nya adalah sisihkan dulu sebagian, sisanya habiskan. Jadi namanya sisihkan sebagian kan berarti nggak perlu besar. Dan banyak teori bilang maksimal 35% lah. Jadi 65%-nya itu habiskan, dinikmatin gitu. Buat beli apalah, barang-barang konsumtif lah, rumah lah, mobil lah, itu dari yang 65%. Tapi yang 35% itu disisihkan, itu attitude gitu. Nah, kebanyakan kita masih belum melakukan itu. Kita merasa bahwa kalau saya nggak tampil maksimal dengan tas atau dengan, kalau bapak-bapak saya lihat kalau mobilnya velgnya belum pakai velg yang branded, itu belum maksimal. Nah, itu attitude, itu sesuatu yang seharusnya kita bisa kendalikan gitu. Nah, itu nomor 1. Kemudian kalau kita bicara nomor 2, hal yang 100% bisa kita kontrol adalah effort. Nah, jadi banyak orang yang memilih untuk mengeluh ketika aduh biaya sekolah sekarang mahal, kemudian biaya ini mahal, biaya itu mahal gitu ya, tanpa dia berusaha untuk mengontrol effortnya. Kita percaya bahwa rezeki itu datang dari Tuhan, sudah diatur gitu ya. Tapi rezeki bisa datang kepada kita kalau kita ada effort. Nah, effort itu yang kita bisa atur. Jadi ada orang yang sedemikian susahnya, tapi kalau ditawarin yuk kita berbisnis ini misalnya. Ya contohnya kalau di dunia saya adalah dunia perencanaan keuangan, di asuransi jiwa. Banyak orang yang
sebenarnya susah, nggak punya penghasilan, tapi tidak mau mengontrol effortnya. Diajak, yuk kita berbisnis gitu ya. Apalagi kalau kita bicara asuransi syariah itu ada unsur syiar dan dakwahnya. Wah, alasannya macam-macam gitu. Nah, effortnya tidak dikontrol. Jadi yang dia lebih banyak memikirkan sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Yang tadi, misalnya inflasi, policy, kompetisi, dan lain-lain. Sesuatu yang memang di luar kemampuan kita untuk mengatur. Nah, sedangkan effort, itu kita bisa yang atur. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, seharusnya kita bisa punya kemampuan menghasilkan hasil yang sama gitu. Apalagi kita punya resource yang sama, makan sama-sama nasi, sama-sama lauknya tempe, atau ikan asin. Ya paling top ayam, sama gitu ya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau memanfaatkan potensinya untuk memaksimalkan effortnya. Nah, ini yang saya pelajarin dari Steve Nash. Jadi teman-teman, kita hari ini belajar bahwa yuk kita kontrol sesuatu yang kita bisa kontrol. Control the controllable. Apa itu yang bisa kita kontrol? Satu adalah attitude, yang kedua adalah effort. Dan itu semua juga berkaitan dengan cara kita memandang dan mengelola duit. Effort kita sudah maksimal dalam menghasilkan duit, tapi attitude kita dalam memandang duit keliru, maka akan berantakan. Demikian juga, effort kita nggak maksimal, pasti walaupun attitude kita bagus soal duit, effortnya nggak maksimal, hasil tidak maksimal, tidak ada yang dikelola. Jadi sama-sama repot. Jadi dua-dua hal ini, antara effort dan attitude, memang harus seimbang. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tidak cuma dari lahir, tapi juga dari batin. Kita menjadi lebih plong hidup kita menjadi lebih bahagia mungkin, lebih awet muda gitu kan. Karena kita selalu berusaha mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Oke teman-teman, saya kira itu yang saya bisa share pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari cerita dari Steve Nash tadi, Control the Controllable. Sampai jumpa kembali, salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.